Ya Pak. Udah ada semangat lagi. Menjadilah satu hati, dia jalan berliku dan badai pun menderu. Kita tetap berdiri dan bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Berjubah pujian dan pokok keselamatan, menjadilah satu-satunya. Dia jalan berliku dan badai pun menderu. Kita tetap berdiri dan bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Nama siapa? Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami. Ini misi kami. Ini misi kami. FGDMFA. Ini visi kami. Ini misi kami. Ini misi kami. FGDMFA. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk siapa? Bersaksi untuk nama Tuhan. Ini misi kami. Ini misi kami. FGBMFA. Ini visi kami. Ini misi kami. Ini misi kami. FGBMFA. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Siapa? Bersaksi untuk nama Tuhan. FGBMFA. Luar biasa. Yang letih, lesu, lemah, tidak punya pengharapan. Itu Demos Zakaria. Nah, kemudian didirikanlah wadah ini yang bernama FGBMFI. Tapi tidak mulus di tahun 1952 di akhir bulan dia rencana menutup karena wadah ini tidak berjalan dengan lancar. Dihadiri hanya terakhir itu hanya 6 orang gitu. Tapi istrinya Ros Zakarian berkata pada Demos, mungkin kamu tidak mengandalkan Tuhan gitu. Nah, akhirnya Demos pada malam hari itu dia benar-benar menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Keesokan harinya titik balik daripada doa-doa Demos, kemudian yang tadinya menganggap bahwa wadah ini wadah yang tidak berguna, wadah ini sebagainya, akhirnya dia menyerahkan berbentuk uang US dollar, kemudian juga ada lagi datang untuk menyerahkan percetakannya untuk mencetak kesaksian-kesaksian. Makanya di sini ada buku namanya Majalah Voice, ya, isinya kesaksian-kesaksian itu, ya. Nah, kemudian visi pada saat itu banyak melihat laki-laki yang letih lesu. Kemudian penglihatan bahwa di seluruh dunia melihat laki-laki yang tadinya letih lesu, lemah, tidak punya pengharapan, hanya begitu dikasih penglihatan lagi oleh Tuhan, dia titik baliknya melihat laki-laki sudah tidak lesu lagi, tidak lemah lagi, tetapi mereka mengadakan tangan, mereka punya pengharapan kepada Tuhan. Dan tidak mendapat perhatian oleh orang tua saya. Di suatu saat saya mengalami mimpi di mana saya melihat sosok sinetron
membawa saya jalan melihat suasana kiamat. Dan saya sadari bahwa sosok bersinar di dalam mimpi itu adalah Tuhan. Dan beberapa saat setelah itu, saya mendapat mimpi lagi. Kali ini saya dibawa di tengah-tengah badai besar di laut. Di sana saya sendirian di perahu kecil, dan perahu itu mau karam. Tapi seketika itu muncul sosok Tuhan Yesus di ujung perahu tersebut. Dan posisi Tuhan Yesus membelakangi saya. Dan Yesus hanya diam saja waktu itu, hanya menghardik badai itu. Seketika itu juga badai tersebut menjadi tenang. Dan setelah saya menikah dan dikaruniai satu orang putri waktu itu, tepatnya di tahun 2015, saya mengalami perjumpaan dengan Yesus lagi, di mana di mimpi itu Dia memberikan saya 3 buah paku di tangannya dan meminta saya untuk menelannya. Seketika itu Yesus berbicara kepada saya, apabila kamu sanggup menelan ini semua, saya akan membaptis kamu tanpa melalui pembaptisan di dunia. Dan setelah saya menelan paku pertama, saya terbangun dari mimpi tersebut. Seperti ada benda masuk di dalam leher saya dan rasanya sangat sakit sekali. Dan saya melanjutkan mimpi tersebut sampai paku ketiga. Dan setelah itu muncul tangga dari langit. Dan Yesus turun dari tangga itu. Dengan wajahnya, cahaya terang sekali di wajahnya. Dan posisi saya sujud di bawah tangga itu. Kemudian Yesus mengopangkan tangannya di kepala saya dan membaptis saya seketika itu. Saya sangat senang sehingga saya mau menangis dan mengucap syukur dan mengucap terima kasih Tuhan Yesus. Nah, waktu terbangun dari mimpi tersebut, saya sadar bahwa Tuhan yang saya cari wajahnya ketika saya masih kecil, yaitu Tuhan Yesus. Karena di mimpi tersebut, saya mengucapkan terima kasih dan menyebut nama Tuhan Yesus. Tapi setelah itu, saya ingin bertemu pendeta untuk bertanya, apa arti mimpi tersebut ya? Tetapi belum menemukan jalannya, alias belum waktunya Tuhan. Nah, di akhir November 2018, tepatnya kakak saya diajak ke FGB MFI oleh teman saya. Dan saya menemani kakak saya waktu itu. Saya pikir hanya meeting pekerjaan, di mana setelah acara dimulai dan lagu Mas FGB baru pertama kali saya dengar waktu itu, dan sontak saja saya kaget sekali, di mana saya harus bergandengan tangan dan saya mulai risih karena saya seperti merasa dibohongi. Dan pas mau pulang waktu itu, Virat di sana bilang sama saya, minggu depan Bapak datang lagi ya. Wah, di dalam hati saya sontak, saya kapok. Tapi tidak tahu kenapa, mulut saya langsung mengiyakan. Dan setelah saya 4 kali mengikuti acara FGB MFI, ada suatu hal yang aneh terjadi, di mana sebelumnya saya mendengar lagu Mas itu, yang tadinya saya mendengar lagu Mas FGB ini saya sangat risih, dan tiba-tiba saya jadi menikmati lagunya. Dan seketika itu juga, tanpa saya sadari, kok saya bisa bergaul dengan orang-orang yang baru saya kenal. Merasa karakter saya ini dibenahi, sifat temperamen saya dibenahi, dan sekarang saya bisa menjadi orang yang sabar dan tenang. Yang tadinya saya introvert, sekarang saya bisa berbicara di depan umum, malah berbicara di panggung. Itu hal yang mustahil bagi seorang introvert seperti saya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ini sungguh cara Tuhan yang ajaib. Bagaimana saya datang ke FGB MFI bersama kakak saya dan sepupu saya, tapi malah saya yang ditangkap. Itulah kesaksian saya, di mana Tuhan Yesus datang di dalam hidup saya dan mengubah hidup saya untuk mengalami breakthrough sesungguhnya. Semoga kesaksian saya
membawa berkat bagi semua. Tuhan Yesus. Nama saya Jeffrey Artono. Saya RD 2 Chapter Muara Karang Rekru atau biasa disebut MKB Group, dan profesi saya sebagai kontraktor. Saya ingin membuka kesaksian di mana di perjalanan saya setelah lahir baru, memang saya langsung mengalami proses pikul sahih. Dan seiring berjalannya waktu, banyak sekali mukjizat terjadi di dalam hidup saya. Mukjizat yang pertama terjadi waktu proses AJB rumah saya. Saya tidak punya uang cukup untuk membayar biaya AJB rumah yang saya cicil ketika itu. Developer malah menawarkan bantuan untuk memberikan cicilan AJB kepada saya selama 1,5 tahun. Karena pihak developer menalangi dulu untuk biaya AJB tersebut. Dan dalam waktu nggak lama, ada yang menyamar rumah saya, dan uangnya bisa saya pakai untuk cicilan AJB ke developer. Itu sebuah jalan dari Tuhan yang luar biasa. Mukjizat selanjutnya, waktu kantor saya tutup, saya mau pindah-pindahan barang kantor saya. Saya bingung mau sewa tempat di mana lagi. Uang buat bulanan rumah tangga saja sudah ketar-ketir. Mendadak teman saya sesama FGB menawarkan tempat usahanya ke saya supaya saya bisa titip barang-barang di tempat dia. Padahal saya nggak ada pikiran untuk minta bantuan kepada dia waktu itu. Di saat itu saya merasa Tuhan yang menggerakkan teman saya itu kok bisa-bisanya. Di saat saya bingung cari tempat, nggak ada angin, nggak ada badai, teman saya itu nanya saya, kantornya di mana? Masih di tempat yang lama? Saya bilang udah mau pindahan, tapi saya bingung saya mau cari di mana. Dan seketika itu dia langsung menawarkan tempatnya. Dan mukjizat berikutnya, di awal-awal pandemi COVID melanda Indonesia, banyak yang kehilangan pekerjaan. Tapi saya nggak mau mendapatkan pekerjaan di saat COVID itu terjadi. Padahal sudah 2 tahun saya vakum dan tidak ada pemasukan sama sekali. Dan mengharuskan saya menjual seluruh aset-aset saya untuk bertahan hidup. Plus Tuhan menyiapkan partner untuk mendanai pekerjaan saya. Luar biasa kan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Dan mukjizat terjadi lagi di saat cicilan AJB saya sempat gak bisa bayar beberapa bulan. Dan saya sudah tidak sanggup untuk lagi lanjutkan bayar cicilan KPR. Dan bulan berikutnya rumah yang saya cicil bisa masuk ke tahap proses lelang. Dan ternyata mendadak rumah saya langsung ada yang DP. Lucunya yang beli rumah saya itu sudah DP dengan developer 150 juta. Dan dihalusin begitu aja karena dia mau rumahnya sudah jadi dan cepat mau ditinggalin. Makanya ini rumah saya. Itu kalau nggak Tuhan Yesus yang ngatur, siapa lagi? Nah, sisa kecil yang terjadi, bahkan terjadi di istri saya. Tapi terlalu panjang untuk saya ceritakan lebih detailnya lagi. Dan saya bersyukur, puji Tuhan, boleh dibilang sekarang pergumulan saya sudah berakhir. Dan saya sudah tidak punya utang, terutama KPR rumah. Tapi bagian yang terpenting yang mau saya share di sini bukan sisanya, tapi proses bagaimana sampai mukjizat itu terjadi di hidup saya. Karena proses itulah bagian yang terpenting, bukan mukjizatnya. Tanpa proses dan masalah yang dijalani dengan benar, mukjizat itu tidak akan terjadi. Karena orang pada umumnya lebih mengejar mukjizat daripada menjalani prosesnya. Tapi menurut saya, proses adalah sebuah harta yang sangat berharga, yang mampu mengubahkan pribadi dan karakter saya lebih baik. Karakter buruk saya dikikis bukan melalui mukjizat, malah mukjizat tidak membuat orang rendah hati. Bahkan berkat-berkat yang dianugerahkan tidak jarang justru membuat orang besar kepala dan menjadi sombong. Tapi penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup saya, itulah yang mengikis karakter-karakter buruk saya. Saya sadari bahwa mukjizat yang saya alami tidak seperti Ayub yang langsung dipulihkan dalam sekejap. Tapi mukjizat yang saya alami secara bertahap. Karena perbedaan Ayub dan saya, Ayub adalah orang yang sudah mengenal Tuhan, sedangkan saya orang yang belum mengenal Tuhan. Karena saya lahir baru 13 April 2019 lalu,
dan langsung diproses, maka dari itu perlahan Tuhan memberikan mukjizat bertahap supaya saya mengerti dan percaya bahwa Tuhan ada dan saya merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mukjizat yang pertama terjadi mungkin saya bilang itu kebetulan. Mukjizat kedua yang terjadi, mungkin bisa saya bilang hoki. Mukjizat yang ketiga terjadi, mungkin Tuhan benar ada. Mukjizat keempat, ya benar, Tuhan campur tangan. Sampai mukjizat itu terjadi lagi, saya percaya bahwa Tuhan sungguh bekerja di hidup saya. Sampai saya tenang dan tidak khawatir dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Dan di sanalah iman saya semakin bertumbuh lagi. Dan proses yang saya alami sehingga mukjizat itu terjadi adalah, pertama, saya konsisten di dalam membangun mesbah keluarga. Pagi, siang, malam, saya selalu mencari Tuhan dan membaca firman dengan komitmen dan konsisten. Hal yang kedua yang saya lakukan adalah saya berani bayar harga. Contoh, di saat saya terpuruk, saya melakukan hal yang orang lain umumnya tidak mau melakukannya. Dan hal ketiga, saya menyangkal diri dalam berpuasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya menyadari betapa sulitnya untuk menyangkal diri karena mengubah kebiasaan-kebiasaan dan pola pikir saya. Karena itu awal dari sangkal diri harus dengan berpuasa. Tanpa puasa, sangkal diri sangat sulit dilakukan. Dan awal dari puasa harus dengan niat. Tanpa niat mustahil puasa juga dapat dilakukan. Tapi begitu semua dapat saya lakukan, saya merasakan adalah nafsu-nafsu dunia saya perlahan dikikis. Maka boleh dibilang awal dari pembentukan karakter adalah sangkal diri itu. Saya berharap kesaksian saya ini tidak menyurutkan kita semua yang mengalami pergumulan untuk tetap berharap dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan menghargai bahwa proses itu yang terpenting dan menjadi harta yang sangat berharga dibandingkan mukjizat, karena di sana akan menemukan pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. FGD Man. Tuhan, saya dari SMP itu memang saya keras gitu ya. Karena apa ya? Dari kita belajar tiba-tiba itu gurunya lainnya. Jadi setiap tugas matematika itu harus dikerjakan, dan itu dikerjakannya bukan jadi buku di papan tulis. Nah, saya itu mengerjakannya sampai di papan tulis itu bukan di papan tulis itu bukan bawa buku catatan lagi. Nah, saya saking menunjukkan bahwa saya mau menunjukkan guru ini dari sifat temperamen kerasnya itu bagaimana, saya maju tanpa bawa buku. Nah, itu saya itu setiap Mandarin ya, karena saya pendidikan Mandarin, saya ketemu orang Mandarin. ketinggian gue nggak tahu ya. Lu yang pilih. Chân chân hao lại sinh Giêsu chân chân hao. Chân hao lại sinh Giêsu chân chân hao. Chân chân hao lại sinh Giêsu chân chân hao. Bay bay cùng bay chân cà ly bay chân chân hao lại xin Giêsu chân chân hao. Xin Giêsu chân hao我要来赞美我的耶稣对我真好，去掉我的烦恼，却又有喜乐。我的耶稣对我真好。One more. Kirain ngantuk. Soalnya tadi saya lihat ada beberapa orang hormatin saya.
Nah, boleh berjenis memang Tuhan tanggal saya ditangkap Tuhan tahun 1980. Saya memang mantan penyanyi itu khusus bahasa Mandarin. Saya juga dari orang Hongkong, orang Thailand, orang Singapura. Nah, setelah 80 saya bertobat. Masker buka dong, masker. Saya ikut full gospel tahun 1986. Wih, Udah 35 tahun. ada kartunya nggak? Oh, belum. Terakhir, dah. Ini 86. Ini full gospelnya kartu yang dulu, itu 86. Belakang juga ada. Luar biasa. Dapat gaji nggak itu? Yesus. Berarti saya 86, kurang lebih 35 tahun atau 36. Saya memang satu-satunya orang lama di full gospel. Iya. Biasa. Tapi saya nggak mau sombong, nggak mau condongkan, enggak. Sampai rambut udah coklat ya. Dari hitam ke coklat. Oh, iya. Nah, sekarang Tuhan pakai saya talenta satu yang Tuhan kasihkan. Bagi mereka disantet orang, diguna-guna orang, kemasukan setan, bakar jimat patung-patung, ini plan saya. Ini dalam bulan ini sudah 6 kali saya bakar jimat-jimat. Omset naik dong. Kemarin lagi disuntar. Kerjaan saya itu hubungan sama setan. Tapi saya sadar usir setan, bakar jimat kan banyak setan. Tapi setannya nggak habis-habis gue dulu. Iya, ntar bakar ini ada lagi nih, ini ada kesurupan, ada lagi guna-guna, nggak habis-habis. Nggak ada setan, nganggur dong. Kalau nggak ada setan, gue nganggur. Iya nih, di PHK sama Lucy dia. Gue seco, iya nih muncul. Nah ini dah. Tapi jiwa saya orang Tuhan pakai saya untuk nyelamatin dulu. Saya lagi di Bandung, seorang klinik atau keluarga GBI. Depannya mereka ada konser, tapi belakang ini ada baseball, patung-patung, jimat-jimat. Saya nggak kenal diundang teman. Ya udah berangkat ke Bandung, nah sama Komingguan. Chandra, saya mau kenalin kamu. Ini keluarga ini, walaupun orang Kristen, orang GBI, rumah tangganya tidak harmonis. Caw-caw, ribut katanya. Nggak siang, nggak sore malam. Kenapa? Ribut dengan istri anak dan suami itu. Saudara, setiap rumah tangga ada patung-patung, dijamin 100% rumah tangganya nggak harmonis. Kenapa? Hawa panas, ribut aja. Itu satu. Kedua, bisnis apapun gagal. Nah ini karena ada patung. Nah, patung ini aku ibu dulu. Ibu, dari mana? Saya baru pulang gereja. Dari mana bu? GBI. Bu, ibu orang gereja. Itu saya tanya anaknya juga ini. Saudara bu, dia baru pulang gereja. Bu, ini ada patung-patung ini saya bu. Ini saya yang sembahyang. Ibu baru pulang gereja. Iya, ini ibu yang sembahyang ini. Kan aneh bu ya, aneh ya. Dia rajin ke gereja tapi rohaninya 50-50, 50% buat setan, 50% Tuhan. Jadi rumah tangganya harmonis. Dari ribut-ribut anak. Dia ada satu anak cantik yang luar biasa, artis. Baru kali 1-2 bulan dicerai sama suaminya. Tarik dong. Efeknya mana mau sama janda. Siapa ya? Dia maunya sama orang. Yang pun rezekinya banyak. Terus akhirnya udah aku injilin tentang firman Tuhan loh. Bu, di Alkitab saya bu, orang menyembah berhala nggak bisa masuk surga loh. Emang ada ayatnya? Habis gimana? Iya masuk neraka. Masa sih? Nah, aku kasih di ayat 1 Korintus 6 ayat 9-10 tentang orang menyembah berhala tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah, alias neraka. Terus yang kedua, itu rumah ibu kayak banyak patung-patung. Saya bilang ada jimat, Konghucu, atau satu lagi Tuhan Im, kayak patung. Ada mata nggak bisa melihat, ada mulut nggak bisa ngomong, ada kaki nggak bisa jalan, tangan nggak bisa jalan. Itu bikinan abang-abang, bikinan manusia. Ya, di dalamnya nggak ada napas. Ayat 7 ayat 10 terus katakan. Bahkan dia juga tidak tahu lagi rumah tangga kita. Seperti kita papa mama seperti mati ini ada dipanggil Tuhan atau dipanggil bawa ke Tuhan. Kalau nggak kenal Tuhan, nah itu dah dia masuk tempat yang lain. Bahkan dia juga rumahnya juga dia nggak tahu lagi di mana. Terus saya ingin lagi.
Di Alkitab juga tertulis patung ini tidak boleh ada di rumah. Bagi aku najis, jijik. Ulangan 7:25-26. Aku ingin situ. Terus ada lagi. Bu, keselamatan bukan dari agama loh. Agama pun nggak bisa selamatkan kita. Nggak bisa. Islam, Hindu, atau Protestan. Nggak bisa keselamatan. Kisah 4 ayat 17 mengatakan di dalam kolam langit ini cuma hanya satu nama yang bisa selamatkan kita adalah Tuhan Yesus. Nah, habis gimana bacaan dari ini? Ini gimana harus dibakar? Tuhan bilang harus dibakar. Ada ayatnya tadi, carinya Ulangan 7 ayat 25. Jimat itu tidak boleh di rumah, Pak. Lihat, nanti hasilnya luar biasa. Kalau rumah ada di patung-patung di rumah, lihat. Saudara bisnis apapun belajar pasti rumah tangga saudara harmonis, istri suami. Sedang Tuhan terima kasih, Tuhan seutusan saya khusus bakar jimat patung-patung. Emang pelancen mereka kata sebulan bisa berapa kali, lebih dari 5 kali. Sedang Tuhan terima kasih Tuhan untuk semua untuk menyelamatkan mereka, karena Tuhan sudah pakai saya, Tuhan sudah selamatin saya juga harus selamatin mereka. Sedang Tuhan terima kasih, Tuhan undang saya ke Bandung. Ini Jeremiah terkatakan 1 Korintus 15 ayat 58. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan tegas, tidak iman kita tidak loyo, terkatakan Jeremiah mudah sia-sia. Amin. Saudara ada saudara mungkin ada saudara teman-temannya disanjat orang, diguna-guna orang, kemasukan setan. Saudara boleh undang saya ke sana, musnahkan setan-setannya. Siap. Banyak yang kenal sama saudara percaya, dulu jangan patung, percaya saudaraku. Yang juga ada tempelan merah hijau kuning juga jangan saudaraku. Iya, dulu saya juga begitu, papa saya juga bagian loktung papa mama saya. Tapi akhirnya meninggal. Di Alkitab katakan orang menyembah berhala tidak bisa masuk kerajaan Allah. Termasuk papa mama saya masuk neraka. Saya sedih, anaknya udah masuk surga, papa mamanya di neraka, dibakar, dicincang. Aduh kasihan, daun lautan api. Saudara ingat yang hadir datang hari ini tanggung di rumah batu-batu. Tolong ya Bapak, jangan dah menyembah dia, kasihan. Yang kita sembah bukan papa mama kita lagi, iblis. Memang foto memang papa mama kita, tapi jalannya bukan papa mama kita. Broken tayangan, orang bunuh diri, gantung diri, tabrak kereta. Terus apa lagi makan minum baygon. Nah itu dia waktu saya pengalaman di Kalimantan juga begitu. Waduh, dulu bercandra kalau orang Injilin saya dari Buddha pindah ke Kristen itu, kalau ada air panas saya langsung siram mukanya loh dia bilang. Nah Tuhan utus saya ke sana hari itu, gimana saya bakar. Kenapa? Anaknya kena guna. Dia udah ke Taipakung, udah kemana-mana, dia udah ke Dayak, habis 200 juta lebih. Berdukun-dukun yang hasilnya nggak ada. Tuhan utus saya ke sana untuk musnahkan jiwa, untuk menangkan jiwa, musnahkan patung-patungnya. Sekarang satu keluarga ada anaknya 5, papa Amin. sudah 7 orang. Akhirnya terima Yesus setelah dia juru selamat. Inilah pelayan kita, mengatakan Yakobus 1 ayat 22. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau saudara diselamatkan oleh Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan, kita juga harus menangkan mereka juga. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Pimpinan, anggota, karyawan kita sama semua di depan Tuhan. Dan saya tunduk dan saya hormat kepada beliau. Nah, sesuai dengan topik yang sangat baik dan sangat bagus sekali, dan ini yang menjadi strategi kita di tahun 2021 FGBN MKB. Bagaimana saya bawa ini fokus kepada Presiden Nasional Chapter kita ada 3 hal. Kalau Pak Budi dan Pak Adi menyampaikan bahwa modifikasi, kaderisasi, dan regenerasi, ya betul Pak Adi. Dan saya akan kupas secara baik bagaimana kita bisa menjadi FGBN yang akan datang. Saya percaya bahwa MKB adalah akan melahirkan para pemimpin yang luar biasa. Amin. Dan saya percaya juga ladang leader ada di MKB di tempat ini. Dari MKB 1 sampai dengan MKB 8 bahkan sampai ke 24 nantinya. Tapi dimulai dari kita dulu teman-teman. Bagaimana kita cara mencapai tujuan sasaran itu harus dibuat seperti sebuah perjalanan, sebuah
journey, sebuah perjalanan yang panjang sampai menempuh 2024 chapter terjadi di antara kita. Saya harap amin. Dan saya percaya itu dimulai pada waktu kita networking, pada waktu kita menyatukan hati kita, pada waktu kita bekerja sama, tidak memandang satu dengan lainnya, lu pemimpin, lu bos, seperti tidak, tapi kita bersatu-satu sebagai anak Tuhan memenangkan pria-pria yang luar biasa. Amin. Itu dimulai dari saya dan saudara. Nah, hari ini sesuai dengan tema kita adalah COVID. Nah, ini menarik. Kalau COVID, orang dulu sekarang ini menghindar atau berhadapan. Menghindar. Nah, kalau COVID penyakitnya orang banyak menghindar. Banyak orang takut hari ini hadir, ada 24 mundurkan diri semua, pernah ketakutan katanya. Tapi COVID yang sekarang ini harus kita dekati dan kita hidupi. Apa itu? Nah, saya catat di sini teman-teman, boleh ini menjadi rema buat tahun 2021. Bagaimana COVID ini kita perlu jalankan dalam engagement. Yang pertama adalah kreatif. Saudara, dalam hidup ini kita perlu kreatif. Amin. Dalam mengolah masalah, dalam mengolah keuangan, kita harus kreatif. Di dalam persaingan bisnis, kita harus kreatif. Kalau saudara tidak kreatif sampai sekarang ini, maka yang terjadi saudara kelindas dari sekarang. Dan usahamu yang biasa-biasa saja. Kalau lu tahu tidak menjadi leader yang baik, pemimpin yang baik, maka siap-siap usahamu akan sepi daripada pelanggan. Tapi kalau kau membuat inovasi baru, sesuatu yang baru, kreativitas yang baru, bagaimana kau menemukan bisnis-bisnis yang baru yang membuat menunjang bisnismu, saya percaya 2021 kau nggak akan takut lagi menghadapi masalah masa depanmu. Kenapa? Karena kita punya kreativitas. Saya catat di sini ada satu ayat yang bagus buat kita baca. Next, kreatif yang pertama. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yesus Kristus adalah sumber kreativitas dalam hidup kita, hidup dan lain-lain. Saudara bisa search di Google, jadi ini bukan data ya. Yang kedua, kematian itu pasti. Ada bukunya The Waiting to Die. Lanjut. Dr. Kenneth Ring berkata, seorang penulis buku Waiting to Die berkata, dia aja berkata begini, hidupku yang akan datang belum tiba. Sekarang aku berada di zona antara dan menunggu tahap selanjutnya yang akan datang. Ada pertanyaan yang sepertinya tak perlu dipertanyakan, tetapi ini sangat memicu saya penasaran. Sejak kapankah kehidupan kita dimulai? Sejak kita dilahirkan atau sebelum dilahirkan? Sebelum dilahirkan. Bertanya dalam hati masing-masing saja. Tidak ada jawaban lain kecuali semua dalam siklus, teman-teman. Entah dimulai dari saat dilahirkan atau tidak, yang jelas kita terus bertumbuh hingga sekarang dan mungkin akan menua lalu mati. Orang optimis selalu berpikiran seperti ini. Dia akan menggunakan waktunya, ada masanya dan sebagainya untuk kemuliaan Tuhan. Sebab tujuan kita diciptakan adalah Rick Warren katakan, kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Segala tingkah laku kita, perilaku kita, Rick Warren katakan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah penyembahan sejati. Lanjut. Dan yang lebih menyakitkan lagi, siklus tersebut bukan terjadi pada kita saja, tumbuhan, hewan, hingga bintang-bintang. Semua yang ada dalam masa-masa ini sepertinya mengalami proses yang sama, yaitu semakin menua. Oke, balik ke V yang tadi, yang ketiga. C-nya, hidup ini harus kreatif. O-nya adalah hidup ini harus optimis. V yang selanjutnya adalah visioner. Saya percaya Pak Adi, Pak Budi membawa MKP ini tidak sembarangan. Bertahun-tahun lamanya Tuhan tanamkan visi yang luar biasa kepada dua pemimpin ini. Mulai di sama Pak Edward dan sebagainya. Mulai dari pimpinan yang paling atas disalurkan ke bawah. Ayo teman-teman kita dukung leader-leader kita. Kenapa? Orang visioner adalah, lanjut, kepemimpinan yang visioner dibutuhkan oleh kerajaan Allah dalam rangka memenuhi rencana besar Allah untuk menjangkau dunia ini. Orang-orang yang menaati pengarahannya itu dapat mengimplementasikan visi dan rencananya bagi individu, komunitas, dan dunia. Kepemimpinan yang visioner tidak mencari pujian dari pengikutnya dengan cara mengeksploitasi kreativitas yang dimiliki. Apakah saudara dibawa ke dunia bisnis MLM? Tidak di sini. Saudara dibawa ke bisnis kerajaan Allah. Ada amin? Bukan kau pria-pria. Itu adalah bisnisnya Allah, kerajaan Allah.
Saudara tidak dibawa ke Prudential, Allianz, tidak dibawa ke Indexit Property, tidak dibawa ke Centauri 21, saudara tidak dibawa ke Atsiatur atau yang lain-lainnya. Sudah saya tahu. Tapi ya saudara dibawa Pak Budi untuk mewujudkan kerajaan Allah, menjadi the mission, the impossible, menjadi agent-agent rahasianya Allah. Saya dan saudara adalah orang visioner, dan dunia kepemimpinan yang visioner tidak mencari pujian dari pengikutnya. Nah sebaliknya, yang mempunyai tujuan spiritual merupakan pribadi yang menerima pengarahan Allah dan memulai pekerjaannya dengan kepercayaan bahwa Ia yang memanggil kamu dan setia, Ia juga akan menggenapinya. Lanjut. Nah, orang yang visioner, dia akan berpikir bahwa bagaimana membawa komunitas ini untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, setuju, katakan amin. Amin. Saudara, komunitas ini, maka saya rindu kenapa orang komunitas FGB tidak berkembang. Satu jawabannya, karena aroma dalam mencari jiwanya itu sudah hilang. Gereja, komunitas, kalau tidak berkembang, kalau dia mengalami stagnasi, dia mengalami tidak pertumbuhan, karena satu yang kurang, dia tidak jangkau jiwa lagi bagi Tuhan. Saya pernah mengalami titik nadi dalam kerohanian saya. Saya bilang saya sudah melakukan segala-galanya. Saya bisa mengusir setan, saya bisa menyembuhkan orang, saya bisa menyembuhkan orang. Waktu sakit pasti mati. Memperlancar jalannya, saya bisa dan bisa. Oh, sombongnya saya. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa hal-hal yang mengalami titik bosan dalam hidup saya. Kenapa saya mengalami titik bosan? Semua saya sudah lakukan Tuhan. Tuhan hanya bilang, duduk diam di bawah kakiku, mencari wajahku, carilah wajah Tuhan. Selama ini saya kurang ke sana, dan satu lagi yang kurang, mencari jiwa-jiwa bagi Tuhan. Sekarang saya sudah bertobat. Setiap saya bertemu dengan siapapun, ayo ikut ke komunitas kita. Amin. Ayo kita ikut ke komunitas kita. Saya mungkin tidak pandai menginjil, tapi Anda waktu dengan kesaksian Bo Jeffrey, Anda termeler-meler nantinya, melihat betapa baiknya Tuhan. Ternyata tidak ada orang yang suci di sini. Semuanya pernah ke tempat spa. Di sini kita bisa ngomong, di gereja mah haleluya, sampai malaikat Tuhan bilang, gua aja malaikat gak kayak gitu. Sampai malaikat aja terpengaruh melihat sisinya malaikatnya kita. Ternyata malaikat aja gak lebih suci dari kita. Pada waktu di dunia, setan aja juga minder sama kita. Buat sejahat lu. Jangan sampai membuat setan dan iblis dan malaikat itu berkomplain gara-gara kita, saudara. Teman-teman, hari ini jadi orang visioner. Orang visioner dia tahu mau dibawa kemana. Orang visioner dia tahu keluarganya akan dibawa kemana. Orang visioner dia tahu keluarganya akan diberkati. Orang visioner tahu usahanya akan kemana dibawanya. Jangan melihat orang lain, be yourself, jadilah dirimu sendiri. Ya, kebanyakan kita lihat, oh orang ini bisa maju nih, gue mau ikut dia nih. Tidak juga. Belum tentu sejodoh, belum tentu sevisi, belum tentu seprofesi dengan Anda. Tapi lihat dia menjadi potensi besar dalam dirimu. Saya percaya handphone yang Tuhan ciptakan ini, yang seorang ciptakan manusia saya, itu memiliki potensi yang banyak, betul tidak? Tapi saudara cuma tahu SMS, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Tapi ternyata ada banyak fasilitas yang sebenarnya kalau saudara baca manual booknya, itu ada ratusan potensi. Setuju? Setuju. Disitulah letak potensi kita, saudara. Waktu saya jatuh di dunia advertising, saya pikir hancur hidup saya. Tapi waktu saya baca book manual handphone, ternyata wow, amazing. Ternyata ada banyak fungsi handphone itu. Ada banyak fungsi Note 10 yang saya pegang. Saya nggak pernah gali, saya nggak pernah tekunin, saya nggak pernah baca. Saudara, Alkitab adalah sumber inspirasi motivasi hidup saya dan saudara. Itu tergantung bagaimana kita membaca. Dengar baik-baik, saudara punya potensi banyak hari ini. Saya nggak tahu potensi Anda apa, tapi saya percaya waktu kau menggali itu, saya percaya hidupmu akan semakin antusias. Saya melihat gedung ini indah ya saudara. Indah. Puji Tuhan, ini menjadi milik kami. Diawali dengan visi. Waktu pemilik gedung ini, salah satu donatur bilang berkata, Rob, kami sudah tidak mampu lagi. Ini mau dijual ke orang lain. Saya sedih. Kami merintis sejak lama tempat ini. Pada waktu mau dibeli, saya orang yang super nekat. Saya bilang, saya yang beli om. Padahal uang saya cuma 3M. Itu pun harus membeli ruko Citra 6. Saya ngontrak di Citra 6,
cuma jangka waktu 1,5, tapi sudah terkumpul uang sampai 3 sampai 4 M. Waktu itu saya sepakat sama istri mau beli ruko Citra, karena rumah di situ, ruko di situ sangat mungkin menjadi ikon bagus buat saya. Bisa saya tinggal lantai 3 nantinya. Ternyata Tuhan putar balikan, ambil ini. Itu dimulai dari visi yang sudah Tuhan tanamkan, bukan visi 21 in, 26 in, 50 in, itu televisi ya saudara. Tapi visi itu pandangan ke depan. Tuhan kasih saya pengilhaman, saya bilang ambil. Dananya dari mana Tuhan? Ambil saja, negosiasi. Nah, itu dia. Ambil saja, negosiasi. Kita doakan dulu sebelumnya. Saya sama istri doakan, dan sebelumnya saya berdoa, saya bilang, Pak, boleh kami ambil. Tapi dua pesan saya. Pertama saya cicil, kedua harganya dealin dulu. Satu caranya adalah saya appraisal tempat ini. Tempat ini lalu di appraisal sama Maya Pada dari depan, belakang sampai sini, totalnya adalah 17,5 miliar. Saya bilang, duit 4M, bisa gak saya tawar setengah harga? Dengan baik. Kalau orang kreatif, orang optimis, laki visioner, pasti Tuhan akan wujudkan. Amin. Kamu berdoa dulu sebelum ngomong sama pimpinan tempat ini. Om, bolehkah Om, saya mau mengajukan 2 pertanyaan. Ya silakan, nggak apa-apa Rob. Pertama, harganya bagaimana Om? Kan Robi udah appraisal berapa Rob? 17,5 Om. Oh iya 17,5. Iya, jadi kamu mau naruh berapa? Saya ngomongnya kayak kaku gitu ya. Mau ngomong 2M kekurangan banget. Saya nanti kan mau ngomong 3M, saya punya duit. Saya hanya bilang, Tuhan kasih hikmat. Saya punya uang 4M Om. Tadinya tuh saya mau beli ruko Citra. Ruko Citra saya udah tawar-tawar, pasaran buka 5,5M. 3 lantai. Samping Pantas Market, Pak tahu ya. Tempat dia tiap hari jalan di situ, biar wanita cantik. Nggak cantik tuh gitu. Jadi pada saat itu saya bilang, oh, dia mulai merengut, mulai dikerut-kerut. Ya terus gimana dong? Ya jadi intinya saya mau fix harga dulu nih, ya kan? Kalau jadi, saya ingat kisah tentang doa. Kalau jadi jadilah, kalau mati matilah. Gitu. Masih ingat ya kejadian itu ya? Dan saya bilang, kalau jadi jadilah Tuhan. Akhirnya saya tawar di angka, Om boleh gak saya tawar 9,6M. Dia mulai diskusi sama istri. Dalam hati saya, jadi lu. Gitu doa saudara. Kalau saya sih nggak terlalu ini, cuma saya bilang kasihan nanti jemaat tahu segala macam. Tapi satu syarat Om, kalaupun saya ambil, tidak ada orang tahu siapapun, saya hanya bilang sewa di tempat ini dulu ya. Takutnya nanti orang kalau gosip kan begitu, oh gereja dijual, ya, gereja dijual, nanti jemaatnya pada kabur gitu kan. Saya nggak mau seperti itu. Bilang orang tahu, saya sewa aja di tempat ini. Sebelum saya lunasi, saya bilang. Akhirnya semangat Rob, boleh deh Rob. Salah nih, saya bilang, saya tepuk jidat saya gitu ya. Nggak salah, saya bilang boleh. Om, tapi saya punya 4M loh Om, 4M doang. Ya nggak apa-apa deh. Akhirnya selidik-selidik, tapi gimana cara lunas bayarnya? Pertanyaan kedua, apakah disetujui atau tidak? Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan, saya percaya, saya punya impian dari dulu nih. Saya sudah berdiri di sebuah geraha besar, dan itu milik saya. Mungkin kalau kisah Yusuf kita orang gila dibilang ya kan gitu ya. Tapi saya bilang itu visi, itu impian saya bilang. Dan akhirnya jawabannya satu, saya bisa sanggupi sisanya ya 5,6 yang saya cicil 1 bulan 1M. Padahal lagi krisis saat itu saudara. Akhirnya dia mikir lagi, saudara, dia hitung kalkulasi dengan pergumulan lama. 1M 1 bulan. Boleh Om, siap Om. Wah, saya suka cita sekali. Saya tanda tangan dengan penuh keyakinan. Tapi pertanyaannya dari mana duitku saya bukan? 1 bulan 1M loh. Waktu saya mau bayar utang seseorang 10 juta aja dipakai ambon saya. Bos 10 juta tiap bulan, ambon datang tiap hari ke tempat saya. Mungkin gak 1, 2, 5 orang datangnya. Ada sesama member. Sudah, saya tanda tangan saudara setelah itu. Dan akhirnya saudara kita tahu, jadilah tempat ini. Amin. Kemuliaan nama Tuhan. Ya.
Saya hanya bilang itu dimulai dari visioner. Waktu engkau memiliki visioner, waktu engkau mungkin menabur hari ini di full gospel, tapi nuanya nanti bro, pasti Tuhan berkati. Iya. Bukan di sini, tapi di pekerjaanmu, tapi di keluargamu, dimanapun kita berada, penuhan itu pasti terjadi. Ingat COVID, kreatif, optimis, visioner, dan yang setengah bolid adalah inspiratif. Saya hanya bilang sama hidup saya begini, Tuhan, kalaupun saya pernah masuk penjara, biar inspirasi penjaranya bukan yang menjadi inspirasi bagi banyak orang, tapi inspirasinya adalah hidup saya bisa jadi inspirasi bagi banyak orang. Saya hanya pesan begitu, hidup saya harus jadi inspirasi, hal-hal yang positif yang saya terima. Inspirasi yang saya dapat dari ayat Amsal 35:9 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segala hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuini Dia dalam segala lakumu, Ia akan meluruskan jalanmu. Next, dalam tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Lanjut. Ini ayat sangat bagus sekali saudara. Amsal 10:11 berkata, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Teparlah kita, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang membawa alat. Saudara, hidup kita harus jadi inspiratif. Mungkin hari ini kita belum, tetapi ke depan kalau engkau menjadi inspiratif bagi banyak orang, maka hidupmu akan semakin diberkati. Berkat itu bukan semakin lari dari kita, tapi mengejar kita. Saya ulangi, berkat itu bukan lari itu lari bukan dari kita, tapi mengejar kita. Bukan kita yang lari mengejar berkat, tapi berkat yang mengejar kita. Saudara, caranya adalah visioner, inspiratif. Hidupmu jadi inspiratif bagi banyak orang. Saya percaya bahwa FGB Men harus jadi inspiratif bagi keluargamu. Kalau ada perubahan di keluargamu, mending keluar dari FGB Men. Pasti seorang FGB Men menjadi inspirasi bagi keluarganya. Maukah anakmu berkata, saya bangga punya papi. Dulu, waktu saya FGB Men, di luar orang tua ataupun istri dan anak saya bilang, kamu begini Pi di luar. Tapi waktu kau di rumah, lu begini Pi. Sakit hati saya. Saya mau bilang anak saya pada waktu saya pulang, papi di luar luar biasa, tapi di dalam rumah jempol dua. Sebuah kebanggaan yang besar buat kita terima pada waktu anak dan istri kita berkata seperti itu. Caranya adalah jadilah inspirasi. Dan D yang terakhir kita tutup setelah ini adalah pemerintahan. Kalau saudara nggak tahu bahasa Inggrisnya, Disciple. pemerintahan, discipleship. Matius 8:19-20 berkata, Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itulah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitakan ini. Tadi saya baca, tiba-tiba saya terpikir, perayaan kita Pak 2024, saya mau bawa Pak Budi, Pak Adi, kita ke Israel bersama-sama. Amin. Di situ saudara bisa lihat bagaimana Alkitab terbuka. Saya berharap saya akan membawa MKB ini juga kita sama-sama ke Israel bersama-sama. Amin. Saya tahu tahun berapa tidak. Tapi dengan cara kreatif, saya punya tuh leader. Saya akan cari ya semua yang ikut tim saya bayar cuma $500. Mau tahu caranya ikut nanti program kita. Saya akan lihat ini. Saudara, ini adalah salah satu ucapan syukur kita bagaimana pemerintah, bagaimana Yesus sendiri menampakkan diri. Saudara, pada waktu nanti ke Israel, hanya satu kebenaran yang saya tahu, dan saya 4 kali ke sana. Satu kebenaran yang saudara harus tahu, bahwa semuanya penemuan arkeolog itu 80% kebenarannya. Amin. Tapi ada satu tempat di mana danau bernama Danau Galilea itu tidak akan pernah bisa pindah. Amin. Danau loh, mana bisa pindah? Danau Galilea itu 100% itu danau yang di Alkitab katakan yang ada mujizat terjadi, baptisan di situ terjadi, disitulah Danau Galilea. Saudara, teman-teman, mulai hari ini D yang selanjutnya adalah pemuridan. Makanya saya setuju dengan perkataan Nasional Presiden Cipta kita. Kita harus modifikasi, kaderisasi, dan terakhir adalah regenerasi. Dimulai dari apa? Pemuridan. Saya bilang sama teman-teman dari KDVN, kamu ikut saya, lihat apa yang saya kerjakan. Itu yang dimaksud pemuridan. Apa yang saya lakukan, engkau kerjakan. Bagikan, pay it forward. Kalau saya hari ini memberi sama Edward harus berikan naik ke bawahnya.
Kalau ini bisa selanjutnya dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, maka saya percaya tidak akan ada kemiskinan lagi. Amin. Saya percaya itu dimulai dari achievement dan Amin. dimulai dari program kita, Be. Amin. Itu yang saya akan masukkan dalam 2024 sampai Pak Jeffrey, sampai ada brothers yang baru, ada brothers yang dibentuk nantinya. Kenapa? Itu tujuan hidup kita semakin kok, memberi daripada menerima, memberi daripada menerima. Itu firman Tuhan. Mari kita belajar memberi. Mungkin di gereja lu pelit, tapi di komunitas ini lu harus memberi yang terbaik. Kenapa? Untuk sesama kita, panti asuhan, panti jompo, orang-orang gila dan sebagainya. Inilah yang kita harus akan memuridkan. Saya percaya bahwa saya bilang, kamu harus memuridkan yang lain ya. Orang-orang dekat saya juga udah pilih beberapa murid saya, dan dia harus memuridkan yang lain. Dia harus pandai marketing yang lain, dia harus memberkati marketing yang lain seperti apa yang saya berkati dia. Itu yang kita harus lakukan, teman-teman. Kalau hari ini belum terjadi, yuk mulai dari MKP, pendobrak history maker dia. Yes. Mulai dari kita menggoncang nasib presiden. Dan saya doakan Pak Budi dan Pak Adi akan berdua di sana nanti. Saya doakan itu. Kita tim supporting. Amin, saudara. Amin. C yang pertama, kreatif. O, optimis. V-nya adalah visioner. I-nya adalah inspiratif. Dan terakhir adalah Discipleship. Yuk teman-teman, ini adalah moto kita nanti sampai 2024. C yang pertama kita lakukan di tahun pertama. Kreatif. O yang pertama kita lakukan di tahun kedua. I yang pertama kita lakukan tahun ketiga sampai tahun keempat dan seterusnya. Sampai pemerintahan terjadi dan kita akan celebration di Israel nanti. Saya nggak tahu kapan, tapi nanti tunggu pengumuman selanjutnya dari leader-leader Anda. Tiba-tiba ada kejutan, kita berangkat ke Israel dengan harga murah. Pastinya saudara di sana tenang, semuanya tidak musuh setan, tidak di sana saudara lihat kitab terbuka. Pacaran belum pernah kan? Udah pernah, wah luar biasa. 2 kali. Sekali, 2 kali nanti Pak. Baptis orang di sana kan? Jadi beban. Nggak ada setan Pak. Nggak ada setan. Iya kan? Saudara, teman-teman, yuk saya maju buat teman-teman semua. Kita punya leader yang luar biasa. Ayo teman-teman, tempat ini saya percaya 2022 lagi di sini sudah tidak anggota semua. Karena kaderisasi terjadi, regenerasi terjadi, dan semua siap menjadi press check. Sehingga pada waktu Pak Aldi dan Pak Budi bilang, saya mau jadi press check, semuanya angkat tangan. Bukan karena dipaksa-paksa, Jeff. Betul, Jeff. Ya, oke kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang saat ini mentok di pelafon, Tuhan bongkar Tuhan. Nilai-nilai ini akan menjadi financial freedom. Ada kemerdekaan finansial dalam hidup mereka Tuhan. Mereka tercela dengan hutang piutang kredit, KPA dan sebagainya, KPR, modal kerja dan sebagainya. Tuhan berikan mereka tepat setiap pada waktu tiap bulan mereka membayar. Tuhan bukakan bisnis-bisnis yang baru yang mungkin pada saat ini kami nggak tahu harus melangkah kemana Tuhan. Kami nggak tahu harus melangkah kemana hidup kami. Kami nggak tahu arah tujuan kami di bawah pekerjaan seperti apa. Kami harus full time. Apakah kami harus kerja kembali? Apakah aku harus berdagang dan sebagainya? Aku berdoa hari ini Tuhan, impantasikan kuasa berkat kepada setiap mereka hari ini. Buka jalan buat setiap mereka hari ini. BMGB yang hadir pada hari ini boleh tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang hari ini Tuhan. Kami percaya setiap tetesan air mata yang MGB hari ini keluarga tidak pernah berlalu sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan akan menampung di kiblat ya Tuhan. Tuhan akan menampung di kiblat ya Tuhan, dan Tuhan akan memakai MGB yang hadir pada malam hari ini. Buka jalan buat setiap kami. Jadilah kami jadi orang yang kreatif. Jadilah kami orang yang optimis. Jadilah kami orang yang visioner. Jadilah kami yang inspiratif dalam hidup kami. Dan jadikan kami itu kami simbol-simbolnya untuk pemuridan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang begitu indah yang kami tidak pernah dapatkan dimanapun berada. Hari ini aku berdoa buat setiap EGB di tempat ini. Aku mengurapi mereka dengan kuasa harapan Tuhan. Dan kami akan melihat minggu depan dan minggu seterusnya. Mereka bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan membuka jalan saat yang berjalan. Kami percaya hari ini juga aku memberkati mereka semua dengan urapan yang kuasa dari Yesus hari ini mengalir buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jadikan kami kepala bukan ekor. Jadikan kami Kristen naik-naik. Bisnis kami naik, ekonomi kami naik, rumah tangga kami diberkati Tuhan.
sehingga anak istri kami akan semakin lama diberkati Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, FGB Band yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. God bless you. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pengumuman singkat. Terima kasih Pak Adi Wijaya atas kepercayaannya kepada saya, Pak Budi Darmo. Dan saat ini saya ingin memperkenalkan regional director saya yang baru. Dulu boksu saya ini, Pak Budi. Sekarang regional director saya Pak Jeffrey. Abdi kita. Beliau membawahi 2 field rep. Field rep saya terima kasih diangkat menjadi field rep. Jadi sejak jam tadi terakhir saya chapter presiden MKB 1. Ya, sekarang saya diangkat jadi field rep Pak Chandra. Ya, MKB 1 dan MKB 7 saya. MKB 7 chapter presidennya Bapak Dayat. Nah, Babe Dayat. Nah, puji Tuhan kita setiap ada chapter di sini setiap Rabu. Karena di bawah ini ada kafe. Desember kita akan buka cafe dan itu udah tempat yang bagus sekali untuk kita berfellowship. Dan malam hari ini selama 3 hari Pak Adi waktu saya masih di Bandung, ya Tuhan siapa ini mau ganti tongkat komando MKB 1, karena kalau mau pilih teman-teman tuh ada aja yang dikasih pikiran saya tapi nggak ada saya hubungi. Ya. Satu sudah oke, tiba-tiba tengah jalan dia nggak jadi. Ya, ada teman kita. Tadi saya berdoa ya Tuhan, kalau beliau datang, teman saya ini datang, pas saya bilang karena dia bilang apa bro, ngomong aja telepon. Saya bilang harus langsung ketemu. Saya bilang puji Tuhan pada waktu saudara kita datang, saya kayak dipandang melihat, kayaknya ya saya panggil keluar, tanya, beliau bilang iya Pak, yang penting doakan saya, support saya. Puji Tuhan, saya panggil Pak Adi dan saya memperkenalkan chapter presiden kita yang baru MKB 1 Bapak Adi Julius. Pak Chandra, Pak Ali, teman-teman lain pengurus, kita support ya. Ya, jadi chapter presiden kita. Nah, beliau di Full Gospel sudah juga tahu, sering di Kelapa Gading dulu dan di sini sudah pas 2 kali. Dan itulah waktu saya juga jadi chapter presiden, Pak Budi, Pak Adi, Pak Heriang sama siapa ya, Pak Kwet. Pak, Bapak kita beli, kenapa saya Be? Saya baru kan waktu itu, saya baru loh. Saya baru Be. Jadi Pak Judi saya juga waktu itu baru dan presiden. Dan puji Tuhan yang terjadi, saya bukan seperti ini dulu. Ya Pak Budi tahu kisah saya begitu romantis. Nah, saya puji Tuhan ke Pak Robi, setiap hari saya dengan Pak Robi. Jadi kalau untuk jadi murid kamu harus ikut ada guru. Jadi hidup ini ada mentor. Mentor saya secara rohani kuatnya Pak Budi kemarin. Nah, saya secara mentor bisnis lebih kuat Pak Robi. Jadi puji Tuhan. Dan di sini kita ada jiwa-jiwa teman-teman baru. Dan Andes juga ada di sini. Apalagi Pak Paulus ini semangat sekali. Ya, dia itu bisa chapter presiden nanti Pak. Ya, kita ke depan bisa. Pak David, ya kan. Ada Koan sebenarnya udah mau sih. Malu-maluan aja. Pak siapa? Pak Liong, Pak. Kita nanti yang mau bawa ke Turki kita Pak Hendra, ada Bapak selamat datang. Begini Full Gospel, bengkel laki-laki. Kalau di gereja kan kalau pendeta lagi khotbah, mau bilang stop bro, nggak mungkin. Kalau di sini bisa. di sini bisa. Kalau khotbah itu jangan jaim ya. Khotbah sini jangan jaim. Nah, saya pernah alami teman saya STH nih, udah semangat khotbah, tiba-tiba kok bukan aku ya, Akyong. Bro, dia telepon bro, tenang bro, santai aja. Jadi karena di sini banyak laki-laki yang datang itu kalau berantem sama istrinya. Kesaksian yang lain kan belum dengar serem-serem. Kalau dengar kesaksian Pak Budi saya langsung ini ya, ilah saya cuma begini, ya kan. Pak Budi alami apa Adi Wijaya punya, ya Pak Robi, kalau Pak Robi kesaksian di sini ya dulu. Kayaknya kalau mau jadi posisi Pak Robi nggak kuat kayaknya. Orang maunya sukses ya. Oh sukses aja, tapi nggak tahu belakangnya gimana tuh. Harus nginjilin Cika, Panci, ya ternyata saya di penjara untuk menjilin si Panci ini. Waduh, saya nggak mau udah diganti posisi. Ya, Pak Jeffrey apalagi. Puji Tuhan dan mohon
Pak Adi, penasihatnya Pak Robi, Pak Budi, Ardi 1, Ardi 2, dan teman-teman kita doakan Pak Julius sebelum tutup. Dan beliau sudah mengatakan siap. Tadi saya dan Pak Adi bilang, puji Tuhan sudah siap. Karena betul-betul kita tidak saya mengalir. Nggak tahu Tuhan siapa ini mau ganti, bingung nih. Kalau bisa ke puncak juga. Oh ya, kita ada meeting di puncak tanggal 4 Pak Robi, di Villa Pak Robi. Nanti jadi sebelum doa memang ada pengumuman nanti dari Pak Robi dulu gitu. Untuk di Villa Pak. Iya, pengumuman. Ya, jadi tanggal 4, tanggal 5 itu saya coba untuk, karena memang kita akan mengalir, karena kita punya terkonsep ya. Selama ini saya tahu bahwa saya akan mengikuti, karena saya sudah lama ya, jadi mengikuti kita itu nggak punya roadmap, kita nggak punya perjalanan hidup rohani atau perjalanan konsep di mana goal kita 2024 bagaimana kita mewujudkan visi dari fokus kepada visi national chapter kita, yaitu Pak siapa? Dali Sutanto. Dengan fokusnya adalah multifikasi, kaderisasi, dan regenerasi. Dan ini konsep ini mirip dengan apa yang saya dambakan sebenarnya. Dan itu akan tertuang melalui roadmap. Jadi FGB Men kalau sekarang sudah punya roadmap. Nah, saya sudah buat, puji akan nama Tuhan, kita ada punya visi misi yang sudah sangat benar-benar kental sekali, dan itu nggak bisa kita ubah sampai kapanpun. Tapi kita punya fokus, ada fokus kita, motivasi, kaderisasi dan regenerasi, dan kita juga punya strategi. Ya, ada fokus, ada strategi, ada yel-yel sudah, Mars ada, semua sudah kita punya. Dan yang belum adalah strategi kita hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saudara tahu jiwa lama jiwa baru di FGB Men? Nggak tahu. Nanti kita akan kupas dengan database kita, dengan konsep yang baru dan sebagainya. Ya, nanti ada banyak perubahan-perubahan yang mungkin saya perlu diskusi dengan teman-teman. Bukan saya pemutus, saya cuma konseptor, tapi diputuskan adalah di floor. Ya, ini harus musyawarah untuk mufakat sesuai dengan undang-undang kita atau Pancasila sila keempat. Ya, jadi jangan saya ketok palu lelang deal gitu kan, tidak. Ya, tapi harus didiskusikan. Tapi konseptor saya sudah ada teman-teman sekalian. Jadi harus ada roadmap dari 2021 sampai 2024. Apa yang kita mau kerjakan nantinya? Itu harus terkonsep. Dan saya puji Tuhan teman-teman leader menangkap hal ini. Kalau memang oke, udah jalankan. Tapi saya sudah bikin roadmapnya, saya udah bikin rancang. Jadi Tuhan kasih sesuatu hikmat kepada saya semenjak apa yang menjadi kelemahan FGB Men itu kita perbaiki Pak. Ya, supaya kita terarah sampai 2024. Kita punya visi, kita punya target 24 chapter, itu akan tercapai. Amin. Itu akan tercapai. Saya sangat yakin. Apa yang disebut motivasi? Motivasi adalah 24 chapter. Dalam kaderisasinya seluruh member kita sudah siap menjadi presiden, ya kan? Regenerasinya sudah tidak ada lagi kekurangan leadership di MKB, khususnya MKB yang akan jadi story maker, pendobrak pertama leader di DKI 3, DKI 3, DKI 2, dan DKI 1. Ya, saya berharap, kita bersyukur, saya percaya lewat MKB kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang dahsyat. Pakai Tuhan yang pastinya. Itulah yang kita punya keunggulan. Kalau orang ditanya apa sih keunggulan FGB Men? Bukan makan lagi. FGB Men terkenal dengan motivasinya, FGB Men terkenal dengan kaderisasinya, FGB Men terkenal dengan regenerasi. Dan itu semua ada di MKB. Amin. Saking semangatnya tuh, makanya siap-siap. Gua nggak akan bikin ngantuk loh orang pada datang. Saya akan bikin tawa-tawa santai gitu ya. Dalam 2 hari semalam itu ada doa dan sebagainya. Kita dibagikan iman, tapi tetap protokol kesehatan. Yes. Ya, jadi di sana nanti ada doa, ada ya ibadah pagi sampai malam. Tapi selanjutnya adalah meeting. Kita membahas program kerja 2021. Mau dibawa kemana FGB dan MKB? Nah, judulnya gitu. Mau dibawa kemana kata sebuah lagu. Ya. Mau dibawa kemana nih? Ya nanti kita akan jelas. Jadi teman-teman nggak boring lagi, Pak An nggak boring lagi. Ya, Pak An harus terus semakin semangat. Saya udah siap. Mungkin beberapa bulan lagi dia akan bilang, "Be, gue mau jadi presiden chapter." Kita tunggu. Nanti ada perubahan, Pak. Jangan setiap hari gua mau jadi biasa saja. Jangan lupa orang biasa, Pak. Jadi itu harus orang yang extraordinary. Jadi orang yang luar biasa. Ada amin, Pak An? Nah, nanti di sana ya kita ya sama-sama tidurnya ada 4 kamar yang pasti kita akan lomba ngorok di sana. Orang-orang gendut-gendut kita kumpulin jadi satu, kita lihat paling variasi mana yang ngorok yang paling biasa. Banyak pemenangnya. Ya kayak itu intermezzo teman-teman.
bawa diri saja, nanti kita akan bersama-sama di sana menikmati villa harga 250 juta 600 meter ya gitu ya. Saya nggak pernah ajak teman-teman. Nah, itu villa saya pakai buat rumah doa kita. Teman-teman membawa keluarga suatu saat nanti bebas ya, saya beri kesempatan karena tempat itu visi saya dari awal. Saya pergi ke sebuah gereja besar Yoido Gospel, yaitu gereja Yoido. Saya lihat pada waktu ke Yoido, saya terinspirasi kenapa di Jakarta nggak bisa. Nah, 3.000 meter saya punya tanah nanti di Haston, saya akan bikin kayak Yoido Gospel. Doakan, dan saya buat teman-teman, saya minta doakan di sana. Yes. Amin. Jadi dari saya tetap semangat, teman-teman udah tahu mau dibawa FGB, jadi nggak pernah boring lagi, tetap bergabung. Pasti di sana. Kita punya penasihat yang luar biasa ya. Dan regional DKI 3, kemarin saya sudah meeting, saya sudah sampaikan bahwa di MKB saya bilang ada seorang penasihat, siapa Bapak Robi Handoko. Nah, kemudian dari regional presiden dari ARPI Pak Edward sendiri, waduh, saya sudah kenal Pak Robi Handoko ini 20 tahun. Dia ngomong begitu. Tapi kenapa Pak Adi harus di MKB? Bukannya di regional? Mau direbut ini. Mau dibajak. Pak Robi orang luar biasa katanya. Tapi kenapa harus di MKB? Bukan di regional gitu. Saya bilang, Pak Edward, Pak Robi sedang menyusun strategi supaya MKB terjadi multiplikasi gitu. Amin. Gitu. Ya itu kemarin saya sudah meeting ya di regional. Saya Gitu. juga dari telepon dia, tapi bilang tetap saya di ini. Waduh telepon. Waduh telepon. Ya, saya sudah sampaikan gitu, termasuk program-program bahwa tanggal 4 dan tanggal 5, dan perlu diketahui bahwa 4-5 yang kami datang ke puncak itu untuk leader-leader dulu ya. Artinya kita untuk leader-leader mulai dari chapter presiden, kemudian Virrep, kemudian Ardi, ya kemudian RPP dan juga untuk penasehat gitu ya. Jadi karena kita akan membahas program-program di MKB gitu ya. Jadi tidak semua kita ajak, mohon maaf ya. Jadi ini hanya untuk karena kita benar-benar fokus ke meeting. Akan meeting semua leader bagaimana 2000 sampai 4 tahun, selama 4 tahun kita mencapai ada 24 chapter di MKB. Itu strategi nanti akan dijelaskan semuanya gitu ya. Gitu. Jadi nah itu sungguh luar biasa ya malam hari ini ya. Dan untuk itu hari ini juga Tuhan telah mengirim seorang yang luar biasa yang sudah siap untuk melayani di MKB 1. Haleluya. Bapak Julianus Skema. Wow, silakan Pak Julianus berdiri dan akan didoakan oleh kami dan juga oleh penasehat. Silakan Pak. Bapak bisa melayani Pak Budi. Yuk kita undang Bang berdiri. Silakan Pak Julianus bisa di bawah aja di bawah. Mungkin berpikir bahwa bagaimana kita harus menciptakan lapangan pekerjaan biar MGB Man ini bisa menjadi dampak teman-teman. Saya rindu dari dulu bagaimana kita bisa. Saya rindu waktu saya ke Amerika, pada waktu bukan ke Amerika, ke Eropa, saya lihat di Australia mereka punya bank sendiri teman-teman, punya bank sendiri pelayanannya. Saya rindu suatu saat FGB Man punya bank sendiri, punya perusahaan sendiri. Itu semua bisa saudara kita lakukan. Saya mau tunjukkan ini kita bersama-sama bahwa bukan secara rohani FGB Man dimenangkan, tapi secara finansial mereka diberkati Tuhan. Dan itu mulai dari kita mau bayar harga. Nah, saya berharap kita bisa menangkap itu, sehingga kita bisa menjangkau para pria-pria yang lain. Supaya apa? Supaya hidup kita jadi dampak teman-teman. Saya udah sangat rindu sekali. Kalau saya dibilang sama teman kan sudah pensiun, saya udah bisa pensiun, tetapi hidup saya belum jadi berkat. Saya mau kita jadi semua jadi berkat. Apapun itu, jangan lihat saya titel lapar, jangan lihat saya punya gedung dan sebagainya. Tapi kita sama-sama kita merintis dunia usaha baru. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya pada waktu orang bergabung dengan MGB Man, hidupnya akan semakin diberkati, bukan semakin berkurang. Itu saja. Terima kasih. Amin. Tuhan. Si Bapak yang surga, Bapak yang baik. Malam hari ini kami baru bersama-sama di tempat ini bukan karena kekuat gagah kami, tapi karena kasih-Mu dalam kehidupan kami, kita anugerah begitu besar. Dan terima kasih Tuhan penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya, dan begitu besar kasih-Mu yang kami rasakan kehadiran-Mu hari ini Bapak. Bapak Surga berdoa untuk chapter moral kami itu satu ini, kiranya berkati kami setiap kami yang hadir maupun kami yang berhalangan hadir pada malam hari ini. Kau berkati chapter presiden baru dinobatkan yaitu Pak Ilyus. Kau berkati Virrep Ardi di situ ini,
Engkau berkati RVP, Engkau berkati yang punya tempat yang sudah memberikan fasilitas kembali Pak Robi, demikian juga Pak Yohanes dan semua yang hadir di tempat ini satu persatu Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk acara puncak tanggal 4, tanggal 5, kami berdoa juga untuk semua acara Natalnya. Kami juga berdoa untuk apa yang kami lakukan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Bungkus kami dengan kuasa dan semua Tuhan, dan semua rencana-rencana kami serahkan dalam tangan-Mu, dan apapun yang kami rencanakan, biar Tuhan campur tangan di dalamnya. Semua keberhasilan adalah berasal dari Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, keselamatan dari tamu, dan keluarga kami, istri, anak, orang tua, mertua, dan anak cucu semua Tuhan. Biar kami juga tahu Engkau akan mengasihi kami pada saat ini sampai selama-lamanya. Bapak Saudara kami berdoa Tuhan kepada yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk mereka yang bermasalah, mereka yang berat, Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan solusi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dan sebenarnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai perjalanan kami sehingga kami tibakan rumah kami masing-masing tanpa urusan apapun. Dan kami boleh berkumpul bersama keluarga, istri kami, anak kami. Dan kami juga boleh dibangunkan besoknya. Dan kami boleh di dapur. Ya, kita